saja ya untuk pewarnaan atau coloring ya. Ini masih masuk dalam kategori problema dan model graf dalam metode greedy. Problema pemberian warna kepada semua simpul sedemikian sehingga dua simpul yang berdampingan ada ruas menghubungkan kedua simpul tersebut mempunyai warna yang berbeda. Banyak warna yang dipergunakan diminta seminimal mungkin. Nah, contohnya adalah seperti ini ya, pewarnaan atau coloring lanjutan. Ini contoh pola lampu lalu lintas. Saya pakai ini aja ya. Contoh kita akan buat, tapi sebelumnya kita ke ini. Nah, ini contoh lampu lalu lintas, yaitu ada titik ya, titik A ke B ya. Jadi antara arus A ke B berarti simpul AB ya, yang menunjukkan tanda panah ya. Simpul ke AC berarti titik A ke C berarti simpul AC karena tanda panah. Nah, berikutnya titik A ke D ya, karena tanda panahnya ya searah maka simpul AD. Nah, itu berikutnya adalah simpul ya B ke D ya, karena dari titik B ke D. Simpul B ke C ya, berikutnya ya dua ya, simpul B ke C, simpul B ke D ya adalah simpul E ke B, simpul E ke C, dan simpul E ke D. Nah, jadi ilustrasinya ini adalah kita menentukan pola lampu lintas dengan jumlah fase minimal dan pada setiap fase tidak ada perjalanan saling melintas. Nah, perjalanan diperbolehkan adalah A ke B, A ke C, A ke D, B ke C, B ke D, E ke B, E ke C, dan E ke D. Nah, di sini ya angka penyelesaian masalahnya itu tentukan simpul dari perjalanan yang diperbolehkan ya, untuk peletakan simpulnya bebas ya. Nah, tentukan ruas untuk menghubungkan dua simpul yang menyatakan dua perjalanan yang melintas. Nah, di sini ya. Nah, kita tentukan nih ya, simpul perjalanan yang diperbolehkan ya untuk peletakan simpul bebas. Tentukan ruas untuk menghubungkan dua simpul yang menyatakan dua perjalanan yang saling melintas. Nah, di sini saya langsung saja ya pakai ini langsung di sini titiknya saya tekan nih A ke C ya, langsung ya. A ke C ini adalah titik A ke C ya. Nah, dari A ke C ya, di sini kita baca nih ya, di sini kita baca, saya gedekan dikit ya. Langkah-langkah penyelesaian masalah, tentukan simpul perjalanan yang diperbolehkan untuk peletakan simpulnya bebas ya. Nah, kedua, tentukan ruas untuk menghubungkan dua simpul yang menyatakan perjalanan saling melintas. Nah, saya mulai dari AC ya. AC ini adalah yang poin pertama ya, tentukan simpul perjalanan yang diperbolehkan untuk dipetakan simpulnya bebas. Jadi dari A ke C. Yang berikutnya saya akan mencari ya, untuk langkah kedua ya, poin kedua, tentukan ruas untuk menghubungkan dua simpul yang menyatakan dua perjalanan saling melintas. Saya anggap AC ini melintas dengan BD gitu ya. AC melintas dengan BD ya. AC melintas dengan BD. Nah, di sini adalah BD. Maka ini saya kasih garis ya, saya kasih garis karena melintas, saling melintas ya. Nah, di sini paham ya. Nah, yang berikutnya ya, saya cari lagi yang AC dulu ya. AC melintas ya, AC melintas dengan mana gitu ya. Nah, ini saya inikan lagi, AC ini dia ini melintas dengan AC melintas dengan EB ya, EB ini EB. Nah, ini saya kasih dia ini bulatan di sini aja ya. Ini
di sini adalah EB. Nah ini kenapa? Karena AC EB ini saling melintas poin yang kedua, tentukan menghubungkan. Jadi saya cari dulu yang dari titik AC ke EB, ini saling melintas gitu ya, saling melintas. Yang berikutnya saya cek lagi ada nggak AC, ya tadi kan AC sudah ke EB ya, AC sudah ke BD ya. Berikutnya ternyata nggak ada lagi kan dari AC ya, AC ke EB sudah, AC ke BD sudah. Nah berikutnya saya cari yang ini ya, yang BD aja dulu. BD melintas dengan siapa ya? BD ya, BD EC. Nah, BD ini melintas dengan EC. Nah saya kasih di sini ya, gitu ya. Nah ini saya kasih dia itu adalah EC. Karena apa? Karena BD melintas dengan EC ya, melintas dengan EC. Tarik yang poin kedua ya, poin kedua ya, ini tentukan menghubungkan dua simpul yang menyatakan dua perjalanan yang melintas. Nah setelah itu saya cari lagi ada nggak BD ya dengan yang lain. Kayaknya cuma satu ya, BD itu melintas dengan EC ya. Nah, berikutnya saya ke EB ya, EB kira-kira ada nggak melintas ke siapa? Kayak ini ya, EB ya melintas ke AD, EB ke AD. Nah ini ada nih ya, nah, ini ya ke AD. Ya, tadi EB ya, EB nih, EB ke AD. Ini misalnya di sini ya, ya terserah ya, bebas. Nah ini adalah AD. Oke, kita tarik dia tuh garisnya. Oke, nah ini ya, EB sudah ke AD, EB sudah ke AD. Terus kita lihat lagi AD. Nah, terusnya di sini kita cek lagi ada nggak EB. EB tadi ke AC sudah ya, EB ke AD sudah. Nah kita lihat sekarang adalah EC ya, AD ya sekarang, AD ya, AD kemana nih? Ke EC bisa nggak? AD ke EC bisa nih ya, ini bisa, AD ke EC bisa. Nah itu ya. Nah ini yang poin 2 nih ya, ini saya pergerakannya kita bisa lihat ya, tentukan ruasnya menghubungkan dua simpul ya. Nah kalau ini yang BD, EB, AC ini yang poin pertama nih udah searah, udah terbentuk. Nah menghubungkan ruasnya ini berarti tentukan ruas yang menghubungkan dua simpul yang menyatakan perjalanan saling melintas. Nah kita bisa lihat di sini ya, ini sudah. Terus ada lagi nggak yang lain yang belum masuk? Kita bisa lihat AB ya, AB ini ya, ini poin yang pertama, simpul dalam perjalanan diperbolehkan untuk peletakan simpul bebas. Ini terus berarti saya masukkan ya, yaitu simpul untuk nilai AB. Nah kita cek, karena ini sudah AB, kira-kira ada nggak poin kedua, tentukan ruas untuk menghubungkan dua simpul dengan menyatakan dua perjalanan saling melintas. Kita cek AB ya, AB ya, dari E nggak ada ya, C. Nah berarti cuma dia bebas, berarti hanya sampai di sini saja, dia tidak terkoneksi ke simpul yang lain. Nah ada lagi nggak berikutnya, cek ya,
kita bisa cek ya. Sekarang yang ini BC dia ada lintasan lain enggak ya. BC kalau EB ini enggak melintas ya, melintas, hanya satu aja nih. Ya, jadi di sini saya masukkan ya, ini adalah BC. Nah, BC jadi hanya ditentukan simpul dari perjalanan yang diperbolehkan ya untuk peletakan simpul bebas. Terus tentukan nih ruas menghubungkan dua simpul yang menyatakan dua perjalanan melintas. Untuk AB dan BC tidak ada yang melintas. Nah, langkah-langkah penyelesaian baru sampai tahapan 1 dan 2 ya, belum kita pewarnaan atau coloringnya. Nah, kita lanjutkan ya, berarti dengan coloringnya ya. Baik ya, yang berikutnya adalah langkah ketiga ya, beri warna pada setiap simpul dengan warna-warna baru ya. Ada 2 syarat, yaitu bila simpul berdampingan maka berilah warna lain ya. Yang kedua, bila simpul tidak berdampingan maka berilah warna yang sama. Nah, mana gitu ya simpul yang berdampingan? Kita bisa lihat simpul AC ya ada hubungan dengan simpul EB melalui ruas, ini dikatakan simpul berdampingan. Nah, maka berilah warna lain ya. Nah, di sini maka saya akan berikan dia AC ini putih ya. Terus ini yang EB ini saya kasih warna adalah EB itu hitam. Oke. Nah, saya lihat lagi cek ya. Berangkat dari sini ya, ini berarti di sini bila simpul berdampingan maka berwarna lain. Cari lagi yang berdampingan. AC ke BD ya, ini adalah berdampingan. Nah, saya berikan warna dia adalah hitam juga ya. Hitam juga, kenapa? Alasannya karena berangkat dari titik yang sama, dari A ya. A ke C ya. Terus ya A ke C, B ke D. Yang ini kan A ke C, yang ini adalah E ke B ya, dari titik ini. Nah, maka dua warna ini yang dua simpul EB dan BD ini hitam ya. Nah, kita bisa lihat, dan juga kalau dari sini pesan bila simpul tidak berdampingan maka berwarna yang sama. Nah, ini bisa kita katakan warna yang sama. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Nah, berikutnya ya, EB ke AD ya, EB ke AD ya. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini kita cek lagi nih ya, EB ke AD atau AC. Sekarang kalau AC masih AC, bila simpul tidak berdampingan maka berilah warna yang sama. Mana yang tidak berdampingan? Nah, AC dengan AD. AC dengan AD ini tidak berdampingan, tapi dari titik yang sama nih, mulai dari A ya. Maka saya kasih dia nih adalah putih ya, putih. Oke ya, warna putih ya. Yang berikutnya ya, kita bisa lihat lagi ya, di sini adalah BD ya ke EC ya. BD ke EC ini ya, kita lihat ini simpul berdampingan maka berilah warna lain ya, berilah warna lain. Nah, saya kasih dia warna adalah merah ya, warna merah ya. Dan ini juga AD ke EC berdampingan, warnanya merah ya, kita bisa lihat. Nah, dari sini ini sudah semua ya, dari sini sudah semua. Terusnya kita lihat AB ada yang kurang nggak ya? AB, BC, ED nggak ada ya? ED tadi ya, maaf nih, kurang ya, kurang lengkap tadi ya. Ini ada yang kurang ya, maaf nih, yaitu yang kurang tadi adalah AB sudah, BC sudah, yang kurang ED ya. ED ini yang kurang, saya kasih aja di sini dulu ya. Tadi tuh yang pas di sini kurang ED, ini harus masuk ya.
E ke D. Yang tadi berarti yang di langkah kedua itu saya ada kurang ED nih. Nah, ada 3 simpul ya yang istilahnya dia itu tidak ada melintasi ke simpul yang lain. Nah, ini saya kasih dia itu warnanya hijau nih. Ini 3 ini hijau. Yang tadi hitam, ini hijau, HJ lah. Ini HJ. Ya, ini juga HJ. Maaf ya, jadi tadi yang langkah kedua ya, ini kurang ini ya. Saya itu ada ED-nya tuh belum. ED-nya belum, ED belum saya ketik. Oke, ini adalah sampai dengan langkah ketiga ya. Langkah ketiga beri warna pada setiap simpul dengan warna baru dengan 2 syarat ini ya. Baik ya, langkah keempat kita lihat bahwa simpul AB, BC dan ED tidak dihubungkan oleh suatu ruas, jadi untuk simpul tersebut tidak pernah melintas ya perjalanan lain, dan simpul tersebut berlaku lampu hijau. Nah, ini nih udah saya kasih warna dia, yaitu hijau untuk AB, BC dan ED. Nah, yang kelima, tentukan pembagian warna masing-masing simpul yang sudah diberikan warna. Nah, sini saya ketik saja ya, misalnya di sini saya ketik ya putih ya, putih itu simpulnya adalah, untuk putih itu simpulnya AC dengan AD ya. AC dan AD. Nah, AC dengan AD. Oke, yang berikutnya simpul hitam, warna hitam maksudnya ya. Yang hitam itu adalah EB dengan BD ya. EB dan BD. Yang berikutnya EB dengan BD sudah ya. Berikutnya adalah warna merah nih ya. Lampu merah berarti. Ini merah itu EC. Nah, di sini sampai di sini ya. Berarti di susunan di langkah kelima ya, tentukan pembagian masing simpul yang sudah diberikan warna ya, berarti putih AC dan AD, hitam EB dan BD, merah EC. Nah, yang tadi yang tidak melintasi ke simpul-simpul lain AB, HJ dan AB, BC dan ED, saya kasih dia warna hijau ya. Itu baik ya. Di langkah ke-6 ya, di sini catatan pembagian simpul berdasarkan simpul yang tidak langsung berhubungan seminimal mungkin ya, bisa dilakukan dengan beberapa kemungkinan. Nah, langkah ke-6 dari langkah ke-5 diperoleh 3 fase ya, sehingga bisa kita simpulkan keseluruhan. 3 fasenya itu kan tadi ya, yang di sini nih ya. Nah, kita bisa lihat ya, untuk hijau ya, untuk hijau kita bisa lihat mana aja nih ya. Hijau tadi itu kan kalau dasarnya itu adalah ya, kita bisa lihat di sini ya. Pertama ya, kita bisa kasih dia itu ya, untuk hijau yang fase pertama ya, kita ya AC ya, AD ya. Kita bisa lihat AC, AD ya. Berikutnya ya, dia itu menelusuri AB ya. Kita bisa lihat AB, yaitu berikutnya adalah BC ya, berikutnya adalah ED ya di sini. Nah, nanti saya analisa di sini ya. Kita bisa lihat, saya kasihkan dulu ya. Yaitu untuk merahnya itu ya, yaitu BD, berikutnya EB. Dapat dari gimana gitu ya, nanti saya jelaskan EC. Nah, di sini di fase 1 ya, di fase 1 ini tadi kan kita putih ya, putih ini adalah AC AD ya. Kita bisa lihat AC AD, AC ya, AD ya.
di sini. Nah, kalau kita lihat ya, hijau itu kan ditambah dengan yang fase tadi ya, yaitu AB ya, AB ya, berikutnya BC ya, BC dan ED ya, AB, BC dan ED. Nah, lampu merahnya yang melintas berarti kan dia kita bisa lihat adalah yang ini nih, berarti ini yang berlawanan ya, EB yaitu BD dan EC ya, EC kita bisa lihat ya kan. Nah, ini pasang pertama yaitu untuk putih ACAD ditambah AB ya untuk hijaunya, berarti yang merahnya itu adalah EB ya, BD dan EC gitu ya. Nah, ini kenapa kalau kita bisa lihat nih ilustrasinya, AC ya dia akan jalan ke, terus BD ini melintas berarti jatuhnya merah, paham ya. AC ya melintas ya, EB ya berarti merah, paham ya. Jadi yang tadi yang tiga ini nih, yang tadi putih yang pas, yang ini fase pertama ACAD ditambah hijaunya adalah AB, BC dan ED. Merahnya berarti adalah EB, BD dan EC, paham ya. Nah, ini pun kalau ini kelihatan ya, kalau melintas berarti yang posisi hijau dan merahnya kelihatan. Yang berikutnya adalah fase 2 ya. Fase 2 berarti ya kita bisa lihat di sini yaitu EB ya, EB, BD ya, berikutnya tambah mana lagi, yaitu tadi ya, yaitu yang AB, BC dan ED gitu ya, ED. Nah kan paham ya di sini ya. Merahnya berarti adalah AC ya, berikutnya AD dan EC, EC ya, EC. Ini kelihatan nih. EB sekarang coba kita cek, EB ya jalan E ke B ya, dia ke AC berarti merah ya, merah karena melintas ya. BD, BD ketemu dengan AC juga, AC-nya berarti merah ya. Jadi fase yang pertama yang untuk putih ini udah kita tambahkan hitam, EB tambah yang hijaunya, berarti dia akan ketemu kalau dia tuh fase hitam EB, berarti yang merahnya itu AC, AD dan EC. Begitu juga fase ketiga ya. Fase ketiga adalah EC, EC ya ditambah AB ya, BC dan ED ya. Ya, berikutnya. Nah, itu berarti EC, AB, BC dan ED lampu hijaunya. Sedangkan lampu merahnya berarti AC ya, AD ya, berikutnya EB dan BD ya. Nah, ini ya kita bisa cek ya, kalau nggak ini ya EC ya melintas, maka AC ya, kita bisa lihat EC ya, AC. Nah, ini melintas. Nah, ini berarti AC nya itu adalah merah, sedangkan EC nya adalah hijau ya. AB ya, terus dengan ketemu AC, AB, AC juga melintas, maka ini ya AB ya, AB, AB ya, AC. Nah, ini kan dia adalah dia ke sini ya. Ini dia pasti akan ketemu AB dengan misalnya EB ya, AB misalnya AB dengan AB ya, AB dengan BC ya, AB. Nah, ini berarti ada fase ketiga gitu ya. Jadi EC, AB, BC dan ED ya, merahnya berarti adalah AC
AD ya, BD ya, dan EB dan BD ya. Nah, saya rasa itu cukup jelas ya mengenai permasalahan pada lampu lalu lintas dengan kita menjalankan langkah-langkah algoritma 1 sampai ke 6.